selamat sore kakak. Sore. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kakak berikan kepada saya. Di sini kita akan melakukan penyuluhan tentang karang gigi. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu karang gigi, penyebab karang gigi dan persejajarnya karang gigi, sebaiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christina Hendrika. Saya dari Politeknik Kemenkes Kupang, Prodi Kesehatan Gigi. Sekarang saya duduk di semester 4. Nah, kalau begitu kita langsung saja pada pengertian karang gigi. Di sini kakak tahu tidak pengertian karang gigi itu apa? Karang gigi itu semacam tempelan di bagian gigi yang berwarna kuning, seperti ini karang yang berkapur begitu. Jawaban yang bagus. Nah, di sini pengertian karang gigi adalah suatu lapis endapan keras yang berwarna kuning, hijau, ada yang warna hijau kehitam-hitaman, dan sangat sulit untuk dibersihkan kalau hanya berkumur atau mengikat gigi saja. Nah, di sini biasanya kalau untuk menghilangkan karang gigi, kakak bisa pergi ke klinik gigi atau ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pembersihan karang gigi. Nah, di sini pasti tidak lucu toh kalau kakak cantik-cantik baru di depan banyak orang, kakak senyum tapi ada karang gigi pas di depan. Toh? Ya. Nah, untuk menghindari karang gigi tersebut, kita mengetahui terlebih dahulu penyebab dari karang gigi. Nah, yang pertama sikat gigi. Nah, di sini saya mau bertanya kepada kakak. Kakak sikat gigi satu hari berapa kali? 2 kali, Waktunya kapan? pagi dan sore, pas mandi. Pas mandi ya. Nah, itu salah satu penyebabnya. Kakak sikat gigi memang sudah betul 2 kali sehari, tapi waktunya belum tepat. Waktu yang tepat adalah pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Terus yang kedua, sisa makanan. Nah, di sini kalau seandainya tadi kan kakak bilang kakak sikat gigi waktu pas mandi sore. Pas mandi sore itu kan kakak belum makan malam. Nah, pasti setelah kakak makan malam ada sisa-sisa makanan di dalam rongga mulut, tapi kakak biarkan terus. Nah, dari situ akan membentuk yang namanya plak. Setelah plak, kalau kakak sudah ada plak, kakak biarkan terus, maka akan terjadinya karang. Nah, di sini kakak punya permukaan gigi yang tidak rata. Iya. Nah, itu salah satu penyebab dari karang gigi. Nah, kalau gigi tidak beraturan, pasti kalau kakak sikat gigi hanya yang terkena sikat. Sedangkan yang tidak terkena sikat atau yang tidak beraturan tersebut pasti tidak terkena. Dan kalau terus dibiarkan pasti akan mengalami plak gigi dan plak gigi akan mengalami karang. Di sini kakak paham atau Iya. kakak mau bertanya? Kalau sampai di sini untuk penyebab, saya paham. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke proses terjadinya karang gigi. Nah, sebenarnya dari awal saya sudah jelaskan. Yang pertama, salah menyikat gigi. Kalau kakak menyikat gigi pas waktu pas mandi, pasti kakak makan malam dan tidak membersihkan rongga mulut. Nah, pasti lama-kelamaan makanan tersebut akan mengendap dan menjadi plak. Nah, plak itu adalah endapan lunak. Kalau kakak berdiri di cermin, pasti kakak akan, kalau kakak buka mulut begini, kakak lihat yang warna kuning terus itu tuh, nah itu namanya plak. Nah, terus kalau plak sudah banyak di situ, sudah tercampur dengan bakteri dan air liur, tetapi kakak hanya malas tahu, kayak tidak mau membersihkan, pasti akan mengendap terus dan akan menjadi karang gigi yang sangat sulit untuk dihilangkan. Sampai di sini paham? Apakah ada mau bertanya atau apa? Materi yang keempat adalah akibat lanjut dari karang gigi. Nah, kalau kakak punya karang gigi tapi kakak biarkan terus menerus di dalam gigi, pasti ada akibat lanjut. Itu yang pertama, bau mulut. Nah, pasti kakak kalau berdiri di depan teman-teman baru tiba-tiba kakak ngomong begitu, baru teman-teman menjauh, itu pasti kakak surasa atau kalau kakak punya bau mulut. Nah, terus yang kedua, gusi berdarah. Nah, kalau kakak sikat gigi terlalu keras, apalagi pas yang bagian karang gigi, pasti akan terjadi pendarahan. Nah, terus gigi goyang. Nah, kakak kalau karang gigi kan keras, terus kalau berendap selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, pasti akan mengganggu penyangga gigi, jaringan penyangga gigi, maka akan terjadi gigi goyang. Dan yang terakhir adalah gusi turun. Nah, salah satu gusi turun itu adalah salah satu situasi yang berbahaya, dimana kalau gusi turun akan memantik beberapa penyakit yang lebih serius. Oke, sampai sini kakak paham? Paham. Kalau begitu kita lanjut ke cara pencegahan agar kakak jangan ada karang gigi. Nah, yang pertama sikat gigi. Tadi saya sudah jelaskan, sikat gigi waktunya kapan? Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Oke, terus
Menggunakan benang gigi. Nah, pasti di sini kakak bertanya-tanya seperti apa sih benang gigi. Nah, di sini kakak sebelumnya saya minta maaf karena saya kasih medianya melalui HP. Iya. Oke. Di sini itu yang bentuknya. Iya. Oke. Nah, sini benang gigi itu digunakan pada sela-sela gigi. Jangan menggunakan tusuk gigi. Di sini tidak direkomendasikan menggunakan tusuk gigi karena akan menyebabkan celah pada gigi. Kemudian menggunakan dua sisi rahang. Nah, sering terjadi karang gigi itu karena kadang hanya menggunakan satu sisi saja kayak begini, soalnya menggunakan dua. Makanya kalau yang bagian sini yang tidak terkena pasti akan bakterinya paling banyak di sini. Terus kalau akan berlanjut terus pasti akan menjadi karang gigi. Dan perbanyak mengonsumsi air putih. Saya tebak pasti kakak minum air putih pas waktu makan sah. Pagi bangun, Hanya minum air. tapi itu masih bisa kalau pagi minum. Kalau kakak punya plak, kakak harus segera membersihkan plak tersebut sehingga tidak mengendap terus sehingga akan menyebabkan karang gigi. Dan yang terakhir, kakak harus melakukan kunjungan ke dokter gigi. Untuk kakak kan sudah dewasa, jadi 6 bulan sekali untuk melakukan scaling. Oke, sampai di sini apakah kakak mau bertanya? Tidak. Berapa? Sekian dari hasil penjelasan saya. Apabila kakak ada pertanyaan atau ada sesuatu hal yang saya jelaskan kakak tidak mengerti, saya persilakan untuk kakak bertanya. Baik Kak, untuk sejauh ini saya mengerti tentang karang gigi. Untuk itu terima kasih untuk penjelasan. Ada kalau kakak sudah mengerti, saya bisa tanya sedikit-sedikit. Di sini kakak tadi saya sudah jelaskan penyebab karang gigi. Apakah kakak bisa menjelaskan ulang tentang penyebab karang gigi? Jadi penyebab dari karang gigi itu karena sisa makanan yang dikonsumsi, setelah itu ada permukaan gigi yang tidak rata, terus kurang minum air putih. Oke, pintar sekali. Nah, di sini saya rasa penyuluhan kita sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih karena kakak sudah bersedia dan mendengarkan saya beberapa menit yang kebelakang. Sekarang kita akan di sini kakak sudah tahu atau belum cara menyikat gigi yang baik dan benar. Berarti di sini saya akan mengajarkan kakak tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kita lihat di sana.